Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rasulullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Yang saya muliakan DKM dan pengurus Masjid Al-Himmah, para ustaz, para bapak haji, para ibu haji, para jamaah sekalian, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pertemuan di pagi hari ini dengan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin, qudrat dan iradatnya dan berbagai nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga thalabul ilmi. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita dan ibadah sholat yang sunnah yang lainnya, semoga kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang kita kaji baik di tempat ini maupun di tempat yang lain, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan diri kita semakin takut kepada Allah dan semakin meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang mengantarkan kita menjadi orang-orang yang terbaik di tengah masyarakat. Amin, Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan di ayat yang ketiga. Walaupun ayat yang ketiga sudah dibahas di awal dengan ucapan kalimat basmalah, ya. Karena urutannya Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim ayat yang ketiga. Nah, karena Ar-Rahman Ar-Rahim ini sama yang ada di dalam kalimat basmalah, maka hari ini kita lanjutkan dengan kalimat Maliki Yaumiddin, ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam kalimat Maliki Yaumiddin bisbatil alifi inda Asim wal Kisai wa Yaqub ay mutasarrifun fil amri kulli yaumil qiyamah. Kama qala ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Wa indal baqin bi hasbil alif wal ma'na al mutasarrifu fi amril qiyamati li amrin wan nahyi. Membahas kalimat Maliki Yaumiddin, yaitu Allah yang memiliki hari kemudian. Di dalam kalimat surat Al-Fatihah, maka kalimat Maliki Yaumiddin itu bisa dibaca dengan dua bacaan. Pertama, bisbatil alif, dengan ditetapkannya alif, Maliki Yaumiddin. Ada juga yang membacanya bihazfil alif, dengan membuang alif, Maliki Yaumiddin, ya. Jadi di dalam kalimat Maliki Yaumiddin ini bisa dibaca dua. Pertama, bisubut til alif, yang kedua bihazfil alif. Kata Maliki Yaumiddin bisa dibaca dengan ucapan dua bacaan. Yang pertama bisubutil alif, dengan ditetapkannya alif, Maliki Yaumiddin, boleh. Atau dibacanya Maliki Yaumiddin, silakan, ya. Tapi yang lebih masyhur, lebih
banyak yang membaca, yaitu dengan ditetapkannya alif, yaitu Maliki Yaumiddin. Tetapi ada juga yang membacanya dengan dipendekkan. Ya. Ada sebagian dikatakan ya tidak begitu banyak, tetapi di dalam pembacaan kalimat dengan kalimat dipendekkan kalimat Maliki Yaumiddin itu nilainya tidak apa-apa. Ya. Jadi di sini dibacanya panjang, di sini bacanya pendek. Lalu pemahaman pertama, ada yang membaca panjang, ada yang baca pendek. Itu dulu pahamin. Jadi kalau ada seorang imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, tidak apa-apa. Jangan dipersoalkan. Ya, nanti saya akan sampaikan apa perbedaan Maliki dengan Maliki. Jadi yang pertama adalah boleh membacanya panjang, boleh membacanya pendek. Segitu dulu. Tapi yang umumnya membacanya dengan panjangan dibacanya dengan ditetapkannya alif. Itu paling umum. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, para imamnya tetap dipakai alif. Maliki Yaumiddin. Paham ya? Nah. Yang kedua, biasanya kalau bahasa Arab itu ditambahkan satu bacaan huruf atau ditambahkan huruf atau dikurangi huruf, biasanya berubah maknanya. Ya, sudah pasti itu. Ditambah satu huruf atau dikurangi satu huruf atau dikurangi tanda bacanya, maka sudah pasti berubah daripada makna dan artinya. Tetapi dalam kalimat ini alif ditetapkan ataupun tidak ditetapkan atau ditiadakan, makna dan artinya tidak merubah daripada maksud dan tujuannya. Contoh, habis kalimat ini kan Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu. Contoh aja ya. Iyyaka na'budu ada tasydid enggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada tasydid enggak? Ada. Itu kalau kita baca dengan tasydid, maka artinya wahai Allah, kepadamu wahai Allah kami menyembah, kepadamu wahai Allah kami minta pertolongan. Kalau pakai tasydid. Kalau tasydid itu dihilangkan, ini tanda baca aja, bukan huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya berbeda dan melenceng malah. Kepadamu wahai matahari kami menyembah, dan kepadamu wahai matahari kami minta pertolongan. Beda enggak? Beda. Paham ya? Contoh lagi dalam Al-Quran. Qaulan sadida. Orang baca, kok mau lepas ya? Qaulan sadida. Ya, misalnya orang baca gini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu yang betul. Ya, orang-orang yang beriman, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, qawlan sadida. Kalau dengan sin kecil berarti artinya
perkataan yang baik. Perkataan yang sadida itu rendah, lunak. Tapi kalau dibaca qaulan syadida, berkatalah dengan perkataan yang sangat, perkataan yang kasar. Berarti beda huruf, beda mana. Nah, itu. Tapi dalam kalimat maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin enggak ada pengaruhnya dan tidak ada melencengnya daripada maksud dan tujuannya. Paham? Ya. Pertama, yang kedua itu. Yang ketiga, kalimat maliki yaumiddin, malik itu artinya yang memiliki, pemilik hari kemudian. Kalau pakai alif, siapa yang memiliki hari kemudian? Allah. Pasti ya. Jadi maliki aizul milki, Allah yang pemilik hari kemudian. Kalau dibacanya pendek, maliki yaumiddin, penguasa atau Allah yang menjadi raja di hari kemudian, zul mulki. Nah sekarang yang memiliki hari kemudian pasti Allah. Yang menjadi raja yang mengatur nanti di hari kiamat adalah Allah. Jadi Allah yang memiliki hari kemudian dan Allah yang mengatur semua urusan di hari kemudian tidak akan terlepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berubah enggak? Melenceng enggak? Tidak. Allah yang memiliki hari kemudian, dipanjangkan alifnya, Allah yang menguasai sebagai raja dari kemudian, berarti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham enggak? Paham enggak? Allah yang memiliki hari kemudian, maliki yaumiddin, dan kalau dibaca maliki yaumiddin, dialah yang menguasai atau dia menjadi raja di hari kemudian. Siapa kira-kira? Allah. Tidak ada yang berubah tujuan dan maksudnya dalam kalimat tersebut. Paham, Bu? Paham. Jadi kalau saya baca maliki yaumiddin, raja di hari kemudian, berarti Allah yang menguasai, yang mengatur hari kemudian. Kalau saya baca maliki yaumiddin, Allah yang memiliki hari kemudian, tetap tarinya dan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi walaupun dia berkurang satu huruf ataupun ditetapkan huruf itu tidak akan merubah maksud dan tujuannya dan tidak melenceng daripada makna tersebut. Lain dengan kalimat yang qaulan sadida, perkataan yang baik. Tapi kalau baca qaulan syadida, perkataan yang kasar. Atau iyyaka na'budu, kepadamu wahai Allah yang kami sembah, tapi kalau tasdidnya dihilangkan, kepadamu wahai matahari kami menyembah. Berarti berubah, melenceng. Paham? Paham enggak? Nah. Contoh ibu apal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Itu sin besar, sin kecil? Sin besar, sin kecil? Inna azabi la syadid. Inna azabi la syadid, sungguhnya azabku sangat pedih. Pakai sin besar. Dibacanya wala in kafartum inna azabi la syadid. Tapi kalau dibacanya inna azabi la syadid, pakai sin kecil, berarti sesungguhnya azabku sangatlah ringan, sangatlah kecil atau sangatlah lunak. Tuh. Ya, paham ya? Paham ya? Nah, dalam ayat maliki yaumiddin, diadakannya alif maupun ditiadakan alif itu tidak pengaruh daripada arti dan maksud daripada
ayat tersebut. Kalau Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari kemudian. Tapi kalau Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai semua keadaan di hari kemudian. Paham? Jadi kalau ada orang yang membaca menjadi imam, dia baca Maliki Yaumiddin, nggak perlu kita persoalkan. Kenapa? Udah belajar hari ini. Ya. Tapi kalau ada orang yang tidak mengerti, dianggapnya ajarannya beda, alirannya pasti beda. Walaupun pendapat itu memang berbeda antara imam qiraatus sab'ah. Ya, nggak perlu kita, ya bagi kita nggak perlu menghafal. Contohnya kalau yang dipanjangkan alif, ya Imam Asim wal Kisai wa Yaqub. Ya, sedangkan yang dipendekkan dibacanya itu ya Ibnu Katsir, ya Rafi dan sebagainya, maka perlu kita hanya memahami maksud dan tujuannya. Paham ya? Paham ya Bu? Nah, jadi Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari kemudian. Tapi kalau Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai, jadi raja yang nanti mengatur hari kemudian. Paham? Nah, ada yang mengatakan kalau kalimat Maliki belum tentu Malikun. Tapi kalau Malikun sudah pasti Maliki. Artinya kalau seorang raja sudah pasti memiliki. Tapi orang memiliki belum tentu raja. Paham? Maka ya dengan dibacanya Maliki Yaumiddin, dengan Maliki Yaumiddin tidak apa-apa. Ada juga pendapat, ini saya temukan beberapa guru-guru saya, ya. Rakaat pertama dipanjangkan, rakaat kedua dipendekkan. Jadi pada saat dia jadi imam, Maliki Yaumiddin, rakaat pertama. Tapi rakaat kedua dibacanya Maliki Yaumiddin, tidak apa-apa. Karena ingin meraih daripada dua pemahaman tadi. Dia baca dipanjangkan rakaat pertama, dia pendekkan rakaat kedua, tidak menjadi persoalan. Paham? Dipendekkan dua-duanya boleh, dipanjangkan dua-duanya juga boleh. Paham? Paham ya? Nah, kalau yang dipendekkan artinya raja. Kalau ini pemilik. Ada yang mengatakan raja itu sudah pasti memiliki. Tapi memiliki belum tentu raja. Ya. Jadi seperti itu adanya. Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Jadi ada 3 pemahaman di situ. Yang pertama, ada yang membacanya dengan alif, ada yang membacanya tanpa alif. Yang kedua, dibacanya dengan alif, itu artinya Allah yang memiliki hari kemudian. Kalau tanpa dibaca dengan alif, Allah yang menguasai semua keberadaan, keadaan hari kemudian. Paham? Dan yang ketiga, tanpa alif pun, menghilangkan alif di situ, itu tidak merubah daripada makna dan tujuan artinya. Ya, beda dengan apa? Dengan kalimat yang dicontohkan tadi, dia berbeda huruf ataupun hilangnya tanda baca, itu akan merubah makna dan tujuan daripada kalimat tersebut. Paham? Paham ya? Dan kalaupun ada yang membacanya dipanjangkan dan dipendekkan, berarti kita sudah tahu maksud dan tujuan dan artinya. Tidak perlu dipersoalkan. Ya, yang dipersoalkan adalah yang kagak sholat itu. Paham ya? Jadi kalau orang tidak baca Maliki Yaumiddin, tidak baca Maliki Yaumiddin, berarti kagak sholat.
Paham? Paham ya? Nah. Dah. Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya enggak? Lanjut. Nah. Selanjutnya Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyipret ya baju-baju. Bocor ini pada bocor. Pada bocor. Ya. Baju saya kotor ini. Lah bini saya pulang, ya baju kotor. Habis berantem di mana kan begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu wahai Allah kami minta pertolongan dan kepadamu ya Allah kami menyembah dan kami minta pertolongan. Di sini artinya aibika nasta'inu ala ibadik, kita wala haula minal maksiati illa bismatika wala quwwata ala ta'ati illa bitaufiqika. Kepadamu ya Allah kami minta, kepadamu ya Allah kami menyembah, ya, dan kami pun kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jamaah sekalian, dalam ayat ini kita menguatkan tauhid kita. Kita menguatkan akidah kita, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. La na'budu ahadan siwaka, tidak ada yang patut kami sembah kecuali Engkau. Ini penguatan tauhid. Kenapa? Karena syarat orang yang mendapatkan daripada surga Allah yaitu tidak boleh menyekutukan Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang masih percaya selain Allah, berarti telah terkontaminasi daripada akidahnya. Paham ya? Jadi kepadamu ya Allah kami menyembah, la na'budu ya ahadan siwaka, kami tidak menyembah seorang kecuali Engkau. Artinya apa? Hanya kepadamu Engkau kami menyembah, kami beribadah. Berarti kalau bukan selain Allah, kalau bukan Allah kami tidak menyembah, kalau bukan Allah kami tidak akan beribadah. Harus tuh, ya. Karena orang yang akidahnya, tauhidnya terkotori dengan kemusyrikan, nanti semua ibadahnya akan hilang. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah dalam ibadah, masih percaya selain Allah, semua amal-amal kita akan hilang. Semua ibadah kita akan sirna. Tidak ada sama sekali yang ada kita dapati nanti di akhirat. Malah dalam surat Al-Kahfi dikatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ya, barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah, maka dia beramal-amal soleh, tetapi jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Karena ini adalah kemurnian akidah. Jangan sampai kita ada hati yang terkotori dengan nilai-nilai syirik. Ya, masih percaya kepada benda, masih percaya kepada ruh, masih percaya kepada orang lain, kan gitu, ya. Apalagi nanti 2024 tuh. Ada apa 2024? Hei, Pilpres sama Pileg. Tuh banyak tuh orang yang datang kepada orang yang pinter. Kenapa disebut orang pinter? Karena yang datang orang bodoh. Paham ya? Nah disitulah dia menggantungkan dirinya kepada orang pinter.
dia lebih percaya kepada orang itu dibandingkan kepada Allah. Hati-hati. Ya. Yang kecil-kecil dah. Contoh. Kepala saya puyeng nih, pusing. Lalu kita beli Bodrek. Selesai minum Bodrek, gimana pusingnya? Hilang pusing saya setelah minum Bodrek. Itu udah jatuh nilai syirik di situ. Coba kalau kita bilang alhamdulillah berkat Bodrek yang saya minum, pusing saya hilang. Tetap Allah yang dinomorsatukan. Alhamdulillah ya, dengan berkat, dengan wasilah Bodrek yang saya minum, pusing kepala saya hilang. Tetap Allah dinomorsatukan. Kalau kita bilang gara-gara Bodrek pusing saya hilang, di mana Allah? Ayo. Di mana Allah? Nah, berarti gara-gara Bodrek, bukan gara-gara sebabnya Allah yang menyembuhkan. Itu sudah termasuk jatuh kemusyrikan. Ya. Contoh lagi. Bang, abang kaya banget. Abang orang yang hebat. Ini saya kerja dari pagi sampai malam. Karena saya kerja dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi, jadilah saya orang kaya. Boleh nggak ngomong begitu? Boleh nggak? Nggak boleh. Alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada saya melalui kerja yang saya jalankan. Itu ya, paham? Paham nggak? Nah, tetap Allah dinomorsatukan. Tidak boleh Allah dinomorduakan, apalagi disampingkan. Nah inilah iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah. La na'budu ahadan siwa, tidak kami sembah ya kepada siapapun kecuali kepadamu ya Allah. Jadi semua kita mempunyai aktivitas, semuanya berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengen hajatan biar kagak hujan, lemparin sempak. Betul nggak? Di atas tendanya lemparin bawang, lemparin cabai. Alhamdulillah ya, alhamdulillah besoknya sampai besoknya nggak hujan. Ditanya sama tetangganya, kok cakep banget kemarin cuacanya, empo hajatan. Ini gara-gara saya lempar sempak di atas. Dosa nggak tuh? Syirik nggak tuh? Syirik. Tetap Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, Allah yang berkehendak. Semua tak lain adalah di dunia ini sebagai sababiyah saja. Paham? Ya. Jadi tidak boleh kita menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi percaya kepada ya orang-orang selain Allah. Ya, mohon maaf ya para dukun, paranormal, mbah-mbah, masya Allah. Dalam hadis dikatakan man ata kahinan fasalau an syai'in, barang siapa yang datang ke ahli perbintangan, ahli nujum, lalu dia tanya kepada ahli nujum itu, maka setelah dia berikan keterangan lalu kita benarkan ucapannya, fa in sadaqahu bima qala kafar, maka pada saat kita benarkan itu ahli nujum ataupun orang-orang seperti itu, maka kita sudah jatuh ke dalam kufuran, sudah jatuh ke dalam kekafiran. Maka 40 hari pintu taubat kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hati-hati ya, hati-hati. Maka kita jangan sampai ibadah kita diracuni oleh hal-hal seperti itu. Jadi kepadamu ya Allah kami menyembah, artinya kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Apa maksudnya?
kami minta pertolongan atas ibadah kepadamu karena kami ini tidak punya daya untuk meninggalkan maksiat dan kami mohon untuk diberikan kekuatan dalam taat. Artinya apa? Kita minta pertolongan kepada Allah bahwa Allah lah yang bisa memberikan pemeliharaan dari kita daripada hal-hal yang berbuat maksiat, dan kita juga mohon kepadamu ya Allah, kami mohon diberikan kekuatan untuk taat kepadamu. Berarti kita mohon bahwa Allah yang memberikan penjagaan kita dari maksiat, dan juga kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan dalam taat kepadanya. Kalau tanpa bimbingan Allah, kita tidak bisa meninggalkan dan menjauhi maksiat. Dan tanpa kekuatan Allah, kita tidak bisa beribadah. Contohnya pagi hari ini. Ini adalah kekuatan dari Allah. Inilah bimbingan dari Allah. Tanpa kekuatan dari Allah, tanpa bimbingan dari Allah, bisakah kita berada di tempat ini? Enggak. Yang enak ngapain jam-jam segini? Yang paling enak saat ini, yang paling enak ngapain? Ngaji, tidur. Saat ini yang paling enak ngaji. Kalau pengen tidur, ya pulang tidur. Makanya kalau orang nanya, dengerin pertanyaannya. Yang tidak diberikan kekuatan oleh Allah, mablas subuhnya. Itu tidak diberikan kekuatan. Makanya dikatakan, aku mohon kepadamu ya Allah, agar aku diberikan kekuatan untuk meninggalkan maksiat dan diberikan kekuatan untuk taat kepadamu. Tanpa diberikan kekuatan Allah, kita tidak bisa hadir di Masjid Al-Himah untuk sholat subuh berjamaah dan talabul ilmi. Ini kekuatan dan kehendak bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita juga mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk meninggalkan maksiat karena kita tidak punya daya. Contoh, azan Allahu Akbar subuh, kita dengar nih. Kalau kita tidak bangun, berarti maksiat kepada Allah, berarti tidak sholat. Karena Allah kita mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk meninggalkan daripada maksiat tadi, maka kita bangun, kita segera bersih-bersih, lalu kita ke masjid. Berarti Allah yang memberikan kekuatan daripada kita untuk meninggalkan maksiat. Apa maksiat? Kita jangan sampai terlena dengan tidur, akhirnya tidur kita meninggalkan sholat. Paham? Paham ya? Nah, itu. Lalu ayat ini mengandung pelajaran. Kenapa diawali dengan na'budu? Lalu yang kedua nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi di sini minta pertolongan, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menjauhkan kita dari maksiat, dan dengan kekuatan Allah kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, kenapa na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini memberikan pelajaran. Kita harus menunaikan kewajiban dulu, baru hak kita. Ini kewajiban. Ini hak. Kira-kira lebih dahulukan kewajiban apa hak? Yang bagus kewajiban apa hak? Contoh suami istri. Kalau suaminya telah memberikan kewajiban yang baik kepada istri, kira-kira hak istri dapat nggak? Hak suami dapat nggak? Suami ngasih nafkah, suami memberikan yang terbaik kepada istrinya. Kira-kira itu suami dapat hak nggak dari istrinya? Dapat. Nah sekarang kalau suaminya tidak memberikan kewajiban, lalu minta hak, itu dikasih nggak?
dikasih baik. Berarti itu istri yang solehah. Benar, bagus, bagus, bagus. Berarti walaupun lapar orang madang kasih baik gitu. Kasih baik. Sekarang istri berkewajiban taat kepada suami. Kira-kira hak istri dipenuhi nggak oleh suami? Sudah pasti. Sudah pasti kan? Dia berkewajiban taat kepada suami, hormat kepada suami, sudah pasti haknya diberikan kepada istri daripada suami. Tapi bila kewajiban istri tidak diberikan kepada suami, kira-kira suami ngasih hak kepada istri nggak? Misalnya mohon maaf ya, nggak dimasakin, kagak dicuciin, kagak diasih, hubungan biologis, bapak ngasih hak dia nggak? Nafkah batin. Kasih baik. Ini saya serius ini. Bapak sebagai suami dilecehkan oleh istri, tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Kira-kira bapak masih memberikan kewajiban bapak nggak kepada? Tapi kalau istrinya tidak menjalankan kewajiban semestinya bagaimana? Walaupun istrinya durhaka gitu. Masya Allah. Itu suami yang langka itu begitu. Oh gitu. Nah, ini kewajiban. Setelah kewajiban baru hak. Kita sekarang beda, hak melulu kita minta. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku, rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Tapi soal 5 waktunya kagak dikerjain. Betul nggak? Ya Allah, berikan rezeki yang halal, yang berkah, tapi pelit sama orang lain. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku ya yang banyak, tapi nggak pernah silaturahim kepada sesama. Berarti kewajibannya tidak pernah dijalankan dengan baik. Tuh. Nah, ini kalau sudah kewajiban tanpa kita minta hak, Allah kasih. Ya. Orang yang sudah menjalankan kewajiban, Allah akan kasih haknya. Makanya mohon maaf. Kita kalau minta rezeki nggak pernah main-main. Tapi sama sholat kadang-kadang main-main. Betul nggak? Kita minta rezeki kepada Allah banyak. Tapi kalau giliran sholat dikit. Betul nggak? Minta rezeki kepada Allah serius. Tapi kalau giliran sholat tergesa-gesa, terburu-buru. Kita kira-kira begitu nggak? Begitu nggak? Nah. Kalau giliran minta pertolongan kepada Allah, tapi saat kewajiban kepada Allah dia tanggalkan. Contoh yang paling konkret. Kalau lagi ada perlu, baru datang kepada Allah. Lagi ngobjek, gede nih urusan nih. Tahajud dilakukan. 8 rakaat lagi. Ya Allah. Tapi kalau giliran kagak nggak berhasil, kira-kira tuh tahajud dilanjutin apa enggak? Ayo, gara-gara gagal nih, bukan dia miliknya, bukan dia dapat rezekinya. Kira-kira tahajudnya dikerjain lagi apa enggak? Umumnya, malas nggak? Disitulah kita tidak pernah serius dengan kewajiban kita. Yang bagus, berhasil tidak berhasil, terus nanti di ujungnya Allah berikan hak kita. Ini enggak, tidak berhasil, berhenti, malah nyalain Allah. Udah capek banget gua tahajud, udah wakiyah gua baca, enggak gol-gol.
Dia mah kagak baca apa-apa, gol. Ada yang begitu? Ada. Ada nggak? Ada. Nah, ini menunjukkan bahwa kewajiban dulu kita dahulukan, kewajiban dulu kita beresi, pasti Allah berikan hak kepada kita. Betul? Tapi kalau kita minta hak dulu, yang kita harus terima dari Allah, tapi kewajibannya kita tidak lakukan, berarti itu namanya manusia yang tidak punya apa? Tidak punya diri dan tidak punya sesuatu yang baik kepada Allah. Ya. Contoh lagi. Seorang anak bakti sama orang tua, berarti kewajiban. Karena bakti sama orang tuanya, maka orang tuanya memberikan hadiah. Sekarang bagaimana ingin mendapatkan hadiah kalau dia tidak menjalankan kewajiban sebagai anak yang berbakti? Betul? Nah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengajarkan bahwa kita harus mendahulukan kewajiban kita kepada Allah, baru kita minta hak kita. Itu yang bagus. Jangan hak dulu kita minta, tapi kewajiban kita tidak lakukan. Ada yang nyeletuk. Tuh orang kagak sholat, kagak ibadah, malah orang non muslim, rizkinya ngalir mulu, malah kaya lagi dia. Itu bagaimana? Jawabnya. Jawabnya gimana? Itu orang kagak sholat, kagak pernah puasa, kagak pernah ibadah, tapi sehat, rezekinya banyak. Itu bagaimana kita jawabnya? Sedangkan ada orang yang rajin ibadah, begini aja keadaannya. Ada begitu, punya pikiran. Gue udah ibadah pagi, siang, sore, hidup gue begini baik ya. Itu orang agak ibadah, hidupnya enak banget. Kira-kira masih punya pikiran begitu nggak kira-kira? Jujur, masih ada nggak? Ada? Enggak. Berarti kalau nggak punya pikiran berarti gila berarti. Punya terlintas nggak pikiran begitu? Ada Pak. Ya, ada orang berpikir saya jauh daripada Allah. Ya, saya dekat kepada Allah, kok gini keadaan saya nggak berubah. Tapi giliran orang yang tidak dekat sama Allah, malah orang non muslim, tapi dia rezekinya mengalir. Itu artinya ibu bapak sekalian, namanya orang yang maksiat, orang yang tidak taat kepada Allah, diberikan rezeki yang begitu luar biasa, namanya istidraj. Apa itu istidraj? Diulur-ulur oleh Allah. Kayak model kita main layangan dulu. Dari bawah kita tarik, kita ulur sampai di atas. Tiba-tiba suatu saat kita tarik sekencang-kencangnya, pasti putus. Itulah keadaan orang yang tidak beriman kepada Allah. Dulur terus rezekinya, dulur terus, ada ditarik, dimatikan oleh Allah. Maka dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Paham? Paham nggak? Nah, bagi kita yang keadaannya sudah wajibannya mantap, tahajudnya tiap malam, waqiahnya dibaca, semua kita lakukan, tapi keadaannya begini, jangan kita suudzon kepada Allah. Itu menunjukkan Allah sayang kepada kita. Kenapa? Karena dengan keadaan kita begini, kita bisa beribadah kepada Allah. Tapi nanti pada saat dirubah keadaan, kita bisa berpaling daripada Allah. Contoh Sa'labah. Kenal sama Sa'labah? Kenalan di mana? Sa'labah itu dalam riwayat seorang sahabat yang miskin. Habis sholat, pakaian sholatnya lagi ditunggu oleh istrinya.
Tapi sholatnya 5 waktu tidak pernah absen dengan Rasulullah. Berjamaah terus. Tapi habis sholat langsung kabur. Nggak pakai zikir, nggak pakai baca doa. Karena pakaian sholatnya ditunggu oleh istrinya. Kata Nabi, wahai Sa'labah, apakah kamu pengen jadi orang yang kaya? Mau. Maka disuruh angkat tangannya, didoakan oleh Nabi. Habis didoakan oleh Nabi, ya, lalu dikasih kambing sepasang 2. Habis 2 dipelihara jadi 4. 4 jadi 8. 8 jadi 16. 16 jadi 32. Udah punya kambing banyak, enggak berjamaah. Kata Nabi, mana Sa'labah? Lagi sibuk ngangon kambing. Datangnya cuma hari Jumat doang. Sholat Jumat. Sekarang akhirnya Sa'labah sadar. Ya Allah, dulu waktu aku nggak punya bisa berjamaah bersama dengan Rasulullah sholat. Tapi bila dikasih harta banyak begini, akhirnya aku jauh daripada Allah, jauh daripada Nabi Muhammad. Dia menyesal daripada apa yang diperoleh pada saat itu, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita beribadah, hak Allah berikan kepada kita, nanti insya Allah dikasih dengan cara apapun. Kita minta rezeki, ya Allah, mudah-mudahan urusan saya dapat berhasil. Enggak berhasil, tapi Allah kasih rezeki anak-anak kita pada sehat walafiat. Anak-anak kita pada cerdas, rumah tangga kita harmonis, istri kita solehah, suami kita soleh. Itu adalah pergantian rezeki yang kita minta. Allah ganti rezeki kepada yang lain. Tetap Allah kabul doa kita, cuma caranya berbeda. Paham? Sekarang berhasil dapat 50 juta, anak sakit semua, enak gak kira-kira? Dapat 50 juta, istri kabur, enak gak kira-kira? Enak. Dapat 50 juta, istri kabur, enak itu. Maksudnya bukan begitu, Pak. Bapak kesono bae sih urusannya. Maksudnya dapat rezeki, tapi apa yang kita miliki hari ini kabur tanpa ada sebab. Itu namanya kesengsaraan yang luar biasa. Betul? Betul nggak? Nah, ini mentang-mentang ini kabur, datang 50. Oh, alhamdulillah. Nah, paham ya? Nah, sampai sini. Jadi kalau kita pengen menjadi orang yang bagus adalah orang yang mendahulukan kewajiban dulu baru hak. Paham? Seorang anak berkewajiban bakti kepada orang tua, pinter, cerdas, mengembirakan hati orang tuanya, pasti dia akan diberikan haknya daripada orang tuanya. Dikasih hadiah, dikasih dikasih uang, dikasih hiburan yang mengenakan, dikasih pakaian, dikasih mainan. Kenapa? Karena dia telah memberikan kewajiban mengembirakan daripada orang tuanya. Tapi kalau ada seorang anak tidak memberikan kewajiban kepada orang tuanya, pasti orang tuanya tidak akan memberikan kepada dia sesuatu yang sangat berharga. Paham, Pak? Ya, silakan kalau ingin bertanya. Ya, dari kata-kata Maliki Yaumiddin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Seperti ayat sebelumnya, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ya. Ada yang membacanya begini. Tadi kan masalah Maliki Yaumiddin ada yang baca panjang maupun pendek. Udah saya jelaskan. Ada yang baca iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang begitu? Saya tanya sama orang itu, kenapa sih Pak? Kata bapak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata dia bilang bahwa ada penekanan kepada huruf K. Kepadamu wahai Allah, kamu itu kepadamu ya Allah, iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Paham tuh? Jadi kalimat kepadamu itu ditekankan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak dientakkan gitu Pak. Paham? Nah, beliau atau orang itu berkata seperti itu. Tapi bagi saya baca apa adanya. Karena kalau dientakkan begitu takut nanti ada kesan yang menjadi ciri seperti ada hamzah dalam keadaan mati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi seakan-akan ada alif atau hamzah di sukun. Kan begitu. Nah, maka kita lebih condong kepada yang umum saja membacanya. Ya, Rasulullah SAW membacanya seperti bacaan yang umum dengan jiharkah, ya, dengan lagam jiharkah. Enggak pernah Nabi mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak begitu. Tapi yang saya dapati dari ulama-ulama sanadnya Al-Fatihah, dari syekh sampai Rasulullah, itu dicontohkan baca Al-Fatihahnya seperti bacaan Nabi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham ya? Nah, kalau saya pribadi takut pada saat dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, takut di situ ada alif yang berbaris sukun, ya, berbaris mati, seakan-akan seperti ada kaf di situ, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bacanya secara umum saja seperti Nabi mencontohkan bacaannya dalam sholat, dan sampai kepada orang-orang yang mendapatkan sanad Al-Fatihah kepada gurunya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacanya seperti bacaan biasa aja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus tuh pertanyaannya, karena ada yang begitu Pak. Ya, ada yang begitu. Ya, kalau saya sebutkan ada seorang ustadz di daerah Muncul, itu begitu bacanya, ya, karena dialah yang menjelaskan bahwa ada penekanan tauhid di situ. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi ada kalimat apa? Kalimat khusus untuk yakin kepadamu ya Allah kami menyembah, dan tekanan itu kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Tapi bagi saya itu tidak apa bagi yang membacanya, tapi umumnya kita membaca yang biasa-biasa saja. Ya, jangan sampai kita bacanya takut khawatir nanti bacaan seperti itu jadi lebih banyak. Imam-imam Masjidil Haram bacanya biasa aja. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul enggak? Imam Abdurrahman As-Sudais, Imam Abdurrahman Al-Uzaifi, imam ya yang lainnya sama seperti bacaan kita. Tidak seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Silakan yang lain. Baca sendiri. Nah, Ibu, Bu, baca Quran hukumnya ibadah. Al-muta'abbadu bitilawati. Membaca Al-Quran adalah ibadah.
Satu huruf 10 pahala. Alif lam mim. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Berarti 3 huruf, 30 rahmat pahala Allah berikan kepada kita. Ya. Lalu bagaimana cara membaca Al-Qur'an? Ada yang bersama-sama tadarus, ada yang membacanya sendiri. Paham? Nah, tetapi ya dengan syarat kalau yang belum bisa membacanya dengan fasih, belum bisa membacanya dengan baik, maka lebih baik dia belajar dan membacanya bersama dengan orang lain. Karena nanti orang lain itu akan membetulkan bacaan kita. Sistemnya sistem talaki. Kita baca, ada yang mendengar. Dia mendengar, kita membaca, dia mendengar, dia membaca, kita mendengar. Jadi saling menyimak, namanya saling talaki, saling berhadapan. Kita baca begini, dia mendengar. Berarti tatkala dia diam sampai selesai, berarti bacaan kita betul. Tapi pada saat kita baca ada yang salah, ada yang kurang pas, maka dia itu yang membetulkan. Paham? Sekarang kita balik. Kamu yang baca, saya yang dengar. Pada saat dia baca, kita diam sampai selesai. Berarti bacanya sudah fasih dan benar. Tapi pada saat dia baca, ada yang tidak pas, maka kita yang mendengar wajib membenarkan dan wajib kita betulkan. Paham? Kalau yang belum bisa bacanya lancar, lebih baik kita belajarnya bersama-sama. Paham? Tapi kalau sudah lancar, ya bacalah dengan bacaannya dengan sendiri. Paham? Paham ya? Karena kalau belajar Quran tanpa pembimbing, tanpa guru, tanpa yang menjadi yang mengajarkan kita, nanti bacaan kita berantakan semua. Salah semua. Contoh, kalau kita belum bisa mengucapkan kalimat atau huruf za, ja, maka pada saat orang membaca za, oh begini mimiknya, za, ja, maka pada saat kita lihat mimiknya, oh itu huruf za begini, huruf zai begini, huruf jim begini, maka insya Allah kita bisa mengikuti dengan baik. Tapi kalau kita tidak ada yang mengajarkannya, tidak ada yang mengarahkannya, pasti kita tidak bisa membedakan mana za, ja. Akhirnya semuanya ja. Manjalaji. Bukan manzalazi, tapi manzalazi. Jadi zai semua. Maka kita belajar terus. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mengajar dan yang belajar Al-Quran. Jangan malu-malu. Ini bacanya kurang fasih. Datang ke anak kita yang fasih. Neng, dek, maaf, mama belum bisa fasih. Mak baca, adik kan udah fasih. Belajar sama anak nggak apa-apa. Mumpung anak kita sudah bisa baca Quran dengan baik. Nanti kalau kita sudah bisa baca, bacalah dengan sendiri. Tapi kalau masih kita belajar, kita baca sendiri, insya Allah Allah maafkan daripada kesalahan kita. Kenapa? Karena kita prosesnya masih belajar. Paham? Nah, orang yang membaca Al-Quran tertatih-tatih, ya belum lancar, tapi dia di samping dia belajar, insya Allah dia dapat 2 pahala. Pahala mengajinya dan pahalanya berusaha untuk memperbaiki bacaannya. Paham? Ya. Jadi belajar ngaji. Belajar ngaji. Jangan ngaji tapi nggak belajar. Nah, ini yang berabe. Paham ya? Jangan sampai kita mengaji tanpa belajar. Kalau kita mengaji tanpa belajar, maka hancurlah bacaan kita. Dan kita akan mendapatkan daripada laknat Allah karena tidak pernah mau belajar Al-Quran. Paham ya? Paham ya? Nah,
Dah, apa lagi? Apa lagi? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya mau tanyakan kan, surat Al-Fatihah itu terkadang Ummul Quran atau Ummul Kitab? Tolong dijelaskan. Hah? Ummul Quran atau Ummul Kitab itu maksudnya Oh iya. apa? Kemarin saya sudah ungkapkan, Al-Fatihah itu banyak sebutannya. Ada Ummul Kitab, ada Ummul Quran, ada Sab'ul Masani, ya. Kebanyakan disebut ya Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang menjadi ringkasan daripada seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Kesimpulannya ada di Al-Fatihah. Makanya induknya Al-Quran. Paham? Ummul Quran. Kalau Ummul Kitab, induknya tulisan-tulisan yang ada dalam Al-Quran. Disebut Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang pada saat kita membacanya. Paham? Paham ya? Jadi ummu itu artinya ibu, induk daripada Al-Quran maupun kitab suci Al-Quran. Karena induk itu adalah intisari Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah. Jadi dari Bismillah sampai Waladhdallin itulah semua yang diungkapkan dalam Al-Quran. Contoh, ya, tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu yang meminta pertolongan. Apa cara kita menyembah? Al-Quran mengisyaratkan untuk apa? Untuk sholat, untuk ibadah haji, ibadah umroh. Lalu apalagi? Ibadah kepada manusia, yaitu zakat. Apalagi? Sedekah, infak. Lalu nasta'in, kami minta pertolongan kepadamu ya Allah. Minta pertolongan artinya kita minta rezekinya, minta kekuatannya, dan kita minta pertolongan Allah melalui orang yang dipercayakan. Misalnya kita minta tolong kepada orang yang kaya, hakikatnya kita minta pertolongan kepada Allah. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, jalan-jalan orang-orang yang berbuat nikmat. Al-Quran mengatakan mana jalan-jalan para nabi, para rasul, para aulia, bukan jalan-jalan orang yang laknat, yaitu jalan orang kafir, orang musyrik, orang Nasara, orang Yahudi. Jadi intinya Ummul Quran, ya, induknya Al-Quran itu adalah semua yang ada dalam Al-Quran, intisarinya ada di Al-Fatihah. Nah sekarang saya tanya, Al-Fatihah termasuk juz yang keberapa? Ayo. Al-Fatihah termasuk juz berapa? Ayo. Baru tahu kan? Al-Fatihah juz berapa? Juz pertama Alif Lam Mim. Al-Baqarah. Al-Fatihah juz berapa? Nah, baru tahu kan? Al-Fatihah juz berapa? Al-Fatihah tidak termasuk di dalam juz. Dia berdiri sendiri. Ya. Jadi ahli mufassirin mengatakan Al-Fatihah itu adalah tidak termasuk juz pertama. Dia berdiri sendiri karena kesimpulan daripada Al-Quran. Paham? Contohnya semua yang ada dalam Al-Fatihah nanti diceritakan di dalam ayat-ayat berikutnya. Ya. Nah, hari ini baru kita tahu bahwa Al-Fatihah tidak termasuk juz pertama. Kesan kita kan juz pertama. Betul nggak? Al-Fatihah juz pertama. Kenapa? Karena di awal surat. Enggak. Juz pertama Alif Lam Mim. Al-Fatihah
dia berdiri sendiri, independen. Kenapa? Karena dia sebagai ringkasan kesimpulan daripada semua di dalam Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.660 ayat adanya di Al-Fatihah. Salah satu daripada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini mengajarkan bahwa kita semuanya harus prasangka baik kepada Allah. Ya. Itu salah satu daripada adab kita kepada Allah, akhlak kita kepada Allah, harus prasangka baik kepada Allah. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita jalankan hari ini, semuanya adalah ketetapan Allah. Artinya ya, semua yang kita lakukan dan kita jalankan adalah tidak lepas daripada ketentuan Allah. Allah berikan kita kaya karena Allah tahu kita bisa menerima amanah itu. Allah memberikan kita susah, semoga dengan susah itu kita sabar, kita menjalankan ibadah kepada Allah, maka dengan sabar itu mengantarkan keredoannya. Ya, jadi semua diuji Pak, bukan Bapak doang yang belangsak juga ujian. Orang kaya juga diuji, apakah dengan kekayaannya dia bisa sedekah, bisa berinfak, menjadi orang yang terbaik, itu pun ujian. Orang bodoh diuji dengan kebodohannya, apakah dia mau belajar, apakah tidak. Orang yang pintar juga diuji dengan kepintarannya, apakah dia ingin mengamalkan ilmunya dan sekaligus dia menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Semua diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu tidak mengira kalau Allah manusia sudah mengatakan Allah sebagai Tuhannya, tidak diuji semua. Ya. Jadi apa yang kita lakukan, jalankan dengan ibadah, jalankan dengan bersyukur, dan banyak-banyak usnuzon kepada Allah. Kalau prasangka baik kita kepada Allah, Allah akan prasangka baik kepada kita. Tapi kalau kita suuzon sama Allah, udah pasti Allah akan suuzon kepada kita. Innallaha inna zanni abdi bi. Sesungguhnya aku ini tergantung prasangka baik atau buruknya hambaku. Jadi Bapak jalankan dengan sabar, jalankan dengan ibadah, ya bersyukur apa yang kita bisa punya. Walaupun keadaan kondisi ini, Bapak sehat walafiat. Kan gitu. Banyak orang yang mampu, orang yang kaya, tapi nggak bisa apa-apa, di atas balik ngelonjor aja. Enak nggak begitu? Nah, semuanya ada hikmahnya. Yang penting kita bersyukur, menerima apa yang kita miliki sekarang, dibarengi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini Pak, ada suami istri hujan-hujanan dengan payungnya. Ada suami istri naik mobil, kata yang di mobil, Masya Allah, itu pasangan walaupun dengan payung satu, hujan-hujanan, enak bener, romantis banget. Ya, hujan-hujanan jalan berdua di bawah hujan yang deras. Kata yang di dalam mobil, kata yang di jalan itu enak banget itu ya, suami istri di mobil nggak kehujanan. Itu dua-duanya nggak bersyukur. Betul nggak? Melihat daripada orang lain dengan kekurangannya masing-masing. Jadi begitu, Pak Made ya. Ya, bersyukur dengan apa yang kita sudah punya, beribadah kepada Allah. Insya Allah apa yang Pak Made rasakan hari ini udah ketetapan Allah, dan insya Allah menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyesalkan kehidupan, apalagi prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi urusan dunia. Urusan dunia jangan dipikirkan. Ya, kalau bukan milik nggak kemana, betul nggak? Iya, jangankan yang di luar, makanan yang udah masuk ke perut muntah lagi Pak. Itu namanya bukan rizki. Makan nih jam 6, jam setengah 7 keluar, buah. Rizki nggak tuh? Bukan. Itulah namanya kita harus prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya tutup dengan satu ayat yang berbunyi, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nih. Adapun orang-orang yang diberikan nikmat, diberikan luas rezekinya, dia bilang, Rabbi akroman, Tuhanku lagi open banget sama gua. Lagi peduli sama saya, lagi memuliakan saya. Dipuji Allah karena lagi dapat nikmat. Giliran dikasih kesempitan, dikasih susah, dia bilang, Rabbi ahanan, Tuhanku lagi menyepelekan aku. Tuhanku sedang menghina aku. Itu iman yang tidak baik, ya. Jangan sampai seperti itu, ya Pak. Mudah-mudahan pertanyaan Pak Made curhat hatinya bukan untuk dirinya saja, bermanfaat untuk kita semua. Apa yang kita raih hari ini, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita imbangi dengan ibadah. Insyaallah Allah berikan yang terbaik bagi kita sekalian. Ya. Saya hibur lagi kepada Pak Made. Orang miskin yang taat, yang sabar lebih dahulu ke surganya daripada orang kaya. Ya. Pak Made duluan masuk ke surga daripada orang yang kaya. Ya. Orang kaya belakangan. Jaraknya 500 tahun perjalanannya. Jadi orang miskin dulu masuk ke surga, baru orang kaya. Ya. Makanya bangga jadi orang miskin mah. Karena duluan ke surganya daripada orang kaya. Jaraknya 500 tahun. 500 tahun. Kenapa? Karena orang kaya itu, Pak Made, macet total di akhirat nanti. Ditanya oleh malaikat, min aina tasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana kau dapat rezekimu, halal apa haram, dan kemana kamu salurkan, ke tempat yang baik apa ke tempat maksiat. Tuh. Jelimet mumet antri. Orang miskin enggak ditanya sama malaikat. Apa yang mau ditanya sama enggak punya apa-apa. Paham? Orang miskin enggak ditanya min aina tasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana kau dapat rezekimu? Kemana kamu salurkan? Emang enggak punya apa-apa. Modalnya cuma ibadah, kata malaikat. Sono, duluan. Jadi nanti Pak Made lebih duluan masuk ke surganya dibandingkan orang kaya yang ada di sini. Nanti Pak Made bisa sombong. Pak Haji Munir duluan ya, begitu. Bu Haji Naswati duluan ya, begitu. Paham ya? Nah sekarang saya tanya, kalau udah begitu Pak Made pengen kaya apa pengen miskin? Ya. Dulu waktu saya masih sibuk-sibuk, saya kan jalan ke 18 tahun pensiun. Iya. Udah pokoknya gitu aja. Syukuri apa yang ada, insya Allah berkah semua. Ya, jadi gitu. Jadi yang kaya bersyukur dengan kekayaannya, yang susah bersyukur dengan kesabarannya. Insya Allah semuanya hidup dalam keadaan bahagia, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.